Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak semuanya, sambil menunggu dari guru-guru GMM dan umumnya buat yang lain, alangkah baiknya sambil berjalan mungkin dimulai saja Pak Ustadz Ahmad, karena kita waktunya terbatas cuma 40 menit di Zoom-nya. Bisa dimulai saja? Ya, boleh. Bentar dikondisikan dulu Pak Ustadznya, Pak Ustadz Hasbi, boleh bergabung? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bergabung. Alhamdulillah bisa silaturahim. Alhamdulillah. Mangga Pak Ahmad. Ya. Kita mulai saja. Ya, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bermusafahah, bermuwajahah meskipun terbatas melalui online, tetapi tidak merupakan kendala bagi kita untuk giroh semangat mencintai agama Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kita mendoakan kepada para sahabatnya dan tabiin, yang mudah-mudahan kita selaku umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti jejak langkah perjuangannya. Bapak, Ibu yang kami hormati, Bapak narasumber yang saya hormati, para koordinator baik FKDT ataupun GMM yang saya banggakan. Izinkan saya akan membacakan susunan acara di pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Rahmat, dan yang ketiga sambutan dari Ketua Fasil yaitu Ustadz Waris Suyatno. Dan terlebih dahulu marilah kita sapa dulu Pak Ustadz. Bagaimana, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Iya, masih sehat, masih bisa bergabung dengan kami Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan menjadikan motivasi ketika nanti pencerahan bagi kami, menjadi motivasi sehingga bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya Allah. Amin. Sama mudah-mudahan. Iya. Menginjak ke yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kang Rahmat. Kepada Al-Mukarram dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad yang telah memecahkan ayat suci Al-Quran, wabil khusus untuk dia pahalanya dan umumnya bagi kita yang mendengarkan dari pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Posil yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Waris. Kepada beliau dipersilakan. Ada. Belum bergabung Ustaz. Oh, gimana lanjut aja Kang? Lanjut aja. Iya. Baiklah, menginjak kepada acara yang dinantikan oleh kita, yaitu pemaparan dari Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Hasbiallah MAG. Beliau merupakan dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang mudah-mudahan menjadikan motivasi bagi kita dari pencerahan tersebut sehingga bisa mengimplementasikan, mewujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membersihkan waktu kepada Al-Mukarram dipersilahkan. Ya. Ini maaf, berapa menit ini? Ustaz Rahmat? Sesuai. Isi tiba-tiba mati ya, 40 menit. Enggak. Memang kita ada season kedua Ustaz. Oh, nanti ada season keduanya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala sahra ramadana ala syuhuril umum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Ya ibadullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ustadz, para guru yang mungkin pada kesempatan ini tidak bisa disebut namanya ya, sebab ini adalah silaturahim kita pertama. Ini pertama kali saya ketemu dengan Ustadz Ahmad via Zoom dan Ustadz Rahmat dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini silaturahim kita di momen yang kita harap-harapkan, yaitu momen program Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan penuh keutamaan tentunya. Dan ini patut kita bersyukur sebab berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berharap berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, mereka terhenti langkahnya sebab memang sudah Allah takdirkan mereka harus berhenti. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita semua pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita sehingga kita bisa memaksimalkan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan amalia-amalia yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu yang kedua, salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kita tahu beliau sudah berjuang berat, sudah berkorban kuat ya, untuk mempertahankan dakwah ini, yang akhirnya dakwah ini bisa kita terima dengan baik. Dakwah ini bisa kita pelajari, dakwah ini juga bisa kita implementasi. Juga tentunya juga salawat serta salam kepada keluarga-keluarga beliau, sebab keluarga beliau tentunya juga menjadi pendukung dalam dakwah beliau. Kemudian para sahabat-sahabat beliau juga tentunya juga menjadi pembela beliau. Mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustadz, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama niat saya ini di sini adalah silaturahim. Alhamdulillah saya bisa berkenan bersilaturahim dengan Bapak para guru-guru hebat ini semua ya. Para pejuang-pejuang Al-Qur'an, yang mudah-mudahan perjuangan kita ini betul-betul menjadi jihad kita, menjadi ladang ibadah kita tentunya, dan menjadi modal kita untuk bekal kita pergi meninggalkan dunia menuju akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ustadz, para guru, mohon izinkan saya menyampaikan beberapa pesan pada kesempatan ini. Tidak bermaksud menggurui, ya, tidak bermaksud mengajarkan pada teman-teman semua. Pada kesempatan ini mungkin kita bisa sharing, ya, bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Kita tahu bersama hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan, tepatnya di hari ke-13. Ya, 13 hari Ramadan, itu artinya kita sudah masuk di 10 kedua di bulan Ramadan. Allah telah memberikan pengampunannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa Ramadan ini penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Tadi Pak Ustadz Fauji sudah menyampaikan beberapa hadis terkait dengan keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Kita sudah tahu betul berapa banyak kemuliaan dan keutamaan di bulan Ramadan. Belum lagi Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun terkadang hati ini, langkah ini sulit untuk bergerak mengisi hari-hari Ramadan kita dengan ibadah. Salah satu penyebabnya karena mungkin diri kita ini bebannya terlalu berat. Beban dalam kehidupan dunia kita terlalu berat. Biasanya orang yang malas bergerak, sulit melangkahkan kakinya, dan sulit bergerak tubuhnya, tentunya karena
bebannya terlalu amat berat. Berbeda dengan orang yang langsing. Ini para kaum Hawa ini ya, yang langsing begitu happy ya. Nah, yang berat itu bebannya berat, langkahnya pun menjadi berat. Kita tahu betul motivasi Allah sudah begitu banyak ngasih motivasi ya. Dari mulai pintu surga sudah dibuka, ya, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Kegiatan aktivitas amaliyah kita dilipat gandakan. Wa ana azibihi kata Rasul, kata Allah dalam hadis qudsinya. Aku yang balas sendiri ganjarannya. Itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan tentunya. Allah ngasih malam kedua, 10 malam pertama dengan rahmat ya. Kemudian 10 malam keduanya dengan magfirah. Dan 10 malam ketiganya nanti dengan itkun minan nar. Itu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan motivasi supaya kita segera bergerak, segera beraktivitas, segera melakukan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan. Namun hati ini terlalu berat. Langkah ini terlalu berat menuju masjid. Kita lihat ya, jamaah tarawih kita sudah mulai terdepan. Sudah barisnya sudah mulai ke depan. Artinya sudah mulai berkurang. Padahal tahu man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Itu udah motivasi yang luar biasa. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan ya, qiyam Ramadan yang kita kenal dengan tarawih dengan penuh iman dan ihtisab, gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Setahun yang lalu. Motivasinya begitu hebat Allah ngasih, tetapi hati ini begitu berat. Langkah ini begitu sulit ya, untuk melangkahkan menuju masjid-masjid, untuk menunaikan qiyamul lail ya, atau qiyamul Ramadan secara berjamaah, padahal dilaksanakan berjamaah lebih ringan ya, daripada melaksanakan sendiri. Kenapa? Salah satu faktor utamanya adalah karena beban kita terlalu berat, terutama beban kehidupan dunia kita. Oleh karena itu, ini 5 detik lagi ya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu berpesan kepada kita, akhrijud dunya min qulubikum ila aidikum fa innahu la yadurrukum. Keluarkan urusan-urusan duniamu dari hatimu, letakkan urusan duniamu cukup di tanganmu, sebab itu tidak akan membahayakan dirimu. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia kita sudah masuk dalam hati kita. Padahal dalam konsep tasawuf, hati kita ini tidak boleh diisi oleh apapun kecuali oleh kalimat dzikir la ilaha illallah. Ini mau maaf Pak Ustadz moderator, Pak Ustadz Ahmad, mau takut habis atau masih lama? Kita Belum. masih ada durasi. Masih ada. Tadi ada sinyal 5 menit deh, 5 detik deh. Ya. Jadi begitu besar Allah ngasih motivasi kepada kita, lalu kitanya terlalu berat untuk melangkahkan kakinya, diantaranya beban dunia kita terlalu berat. Dan beban dunia kita sudah masuk dalam hati kita. Oleh karena itu, saran dari Syekh Abdul Qadir Jailani, keluarkan beban dunia dalam hatimu, cukup letakkan urusan duniamu di tanganmu, sebab itu tidak akan bisa membahayakan dirimu. Jadi urusan dunia mah jangan sampai masuk ke dalam hati. Sebab kalau urusan dunia sudah masuk dalam hati, jika dunianya diambil alih atau dunianya hilang serta lenyap, maka yang jadi adalah stres, ya. Kemudian patah semangat, kemudian bisa jadi hilang akal. Akalnya hilang karena terlalu cinta terhadap dunia, karena dunianya sudah masuk dalam hatinya. Pada kesempatan ini kita tahu betul itu motivasi Allah terhadap Ramadan ini untuk betul-betul kita mau bergerak. Ayo sama-sama. Termasuk saya mengajak diri pribadi ya. Teman-teman sudah masuk nih hari ke-13, ke-14 sampai 30. Ayo kita pertahankan langkah kaki kita menuju masjid. Kita penuhi lagi masjid-masjid kita. Kita penuhi, kita ajak lagi anak-anak kita ya. Santri-santri kita untuk ayo ini
Mumpung Ramadan masih ada, jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik buat diri kita. Anggap saja Ramadan hari ini adalah Ramadan terakhir buat diri kita, supaya kita menjadi lebih fokus dalam beribadah. Hadirin, hadirat, ya, para ustadz, ya, para guru-guru yang luar biasa, yang hebat ini, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dari kitabnya Mau'izatul lil Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin. Jadi ulama besar dari Damaskus ini mengarang kitab Mau'izatul lil Mu'minin. Di dalam kitab itu membahas satu konsep penting tentang puasa, yaitu asrarus saumi, ya. Rahasia-rahasia dalam ibadah puasa. Beliau mencatat ada 6 rahasia dalam ibadah puasa. Yang pertama, dalam ibadah puasa, rahasia ibadah puasa kata beliau adalah Ghaddul Basar. Ada 2 hal dalam Ghaddul Basar. Yang pertama, Ghaddul Basar ila kulli ma yadhumu wa yakrahu. Wa Ghaddul Basar yang kedua adalah ila kulli ma yuskilu al-qalb wa yulhi an dzikrillah. Jadi puasa itu mengajarkan kita supaya kita menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan kita. Itu hikmah dari puasa, dari rahasia dari ibadah puasa. Yang pertama ini ila kulli ma yadhumu wa yakrahu, yaitu jaga pandangan dari segala sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Yang tidak pantas untuk dilihat itu biasanya aurat. Karena aurat itu adalah sesuatu yang harus kita tutupi, maka disebut aurat. Jadi kalau dibuka ya jangan, jaga pandangan kita ketika aurat itu terbuka. Biasanya kaum laki-laki kalau melihat aurat pertama, wah nikmat, ya, alhamdulillah. Nah keduanya jadi dosa, wah, istighfar, astagfirullah. Nah, itu dihindari, jaga pandangan dari aurat yang sedang terbuka itu. Apalagi ya kondisi kita tidak semua berhijab gitu ya, ada yang tidak berhijab, maka jaga pandangan. Nah puasa itu harus menundukkan pandangan kita, jangan semuanya mau dilihat dalam berpuasa itu. Nah yang kedua yang penting perlu kita catat ini sebagai kita guru GMM atau yang beraktivitas di masjid atau Al-Quran otomatis ya, ini menjaga pandangan dari segala sesuatu ila kulli ma yuskilu al-qalb. Dari segala sesuatu yang terutama bisa menyibukkan hati. Wa yulhi an dzikrillah, ya, melalaikan dari zikir kepada Allah. Jadi termasuk dalam ibadah puasa kita menjaga pandangan dari sesuatu yang kita lihat yang membuat hati kita terpesona, tertarik, akhirnya kita berpikir bagaimana memperolehnya. Kita melihat saudara kita lebih sukses dari kita, akhirnya kita bekerja keras supaya juga meraih kesuksesan. Kita melihat tetangga kita lebih hebat dari kita, akhirnya kita berusaha keras juga supaya sukses seperti mereka. Padahal kita tahu betul kata Allah, ahum yaksimuna rahmata rabbi. Emangnya kamu, emangnya kita sendiri yang ngatur rizki Allah. Yang ngatur rizki Allah itu Allah. Sudah terima dengan baik ketika saudara kita dapat kebaikan, kita ikut bersyukur. Ya. Sebab rizki itu bukan kita yang ngatur, rizki mah Allah. Karena itulah kalau ada rizki yang kita terima, kita syukuri saja rizki kita. Tidak perlu melihat rizkinya orang lain, bahkan yang lebih dari kita. Ini ada pepatah mengatakan Pak Ustadz, ya, pepatah atau hadis ya. Sepertinya bukan ya. Allah nanti ya, Ustadz yang lebih tahu mungkin. Ini ada yang saya pernah mendengar perkataan begini, unzur ilaman huwa asfala minkum gitu ya. Wala tanzur ilaman huwa fawqakum. Cukup lihatlah diri orang yang berada di bawahmu, jangan lihat pernah ada yang di atasmu. Kita tidak akan pernah menjadi bersyukur kalau melihatnya ke atas terus. Kalau kita jalan, lihatnya ke atas terus, tersandung, jatuh. Lebih fokus lihat ke bawah dan lebih aman jalan lihat bawah. Begitu juga dalam kehidupan, kalau kita lihatnya normal saja, lihat ke bawah, kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah Pak,
Di luar sana banyak orang yang belum bisa ngajar, padahal pengen ngajar. Kita sudah ngajar alhamdulillah. Meskipun ya ngajar kita dengan gaji yang minim misalnya, atau tidak dibayar misalkan, perlu keikhlasan tinggi misalkan. Tapi yang penting kita sudah punya aktivitas yang harus kita syukuri. Banyak orang juga yang mencari kerjaan yang akhirnya sekarang ini berkembang nih batu nunggalnya, itu badut-badut, subhanallah luar biasanya. Itu Pak di komplek Batu Nunggal itu badut itu udah tua renta itu saya lihat ya Allah kasihan banget udah nggak bisa berjalan. Lemah gitu. Harus mencari nafkah buat makan harus begitu. Kita alhamdulillah ya, kita selalu harus bersyukur lah. Kalau lihat ke bawah itu harus selalu bersyukur. Nah, menjaga pandangan juga menjaga pandangan nikmat-nikmat orang lain ya. Jangan terlalu memandang nikmat orang lain. Sebab di dalam karena begini dalam Al-Qur'an itu surat apa saya tidak tahu lupa lagi. Kata Al-Qur'an, "Idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat." Ya. Apabila bumi sudah menampakkan keindahannya ya dan mengeluarkan mutiaranya, semua orang akan berkata, "Saya akan memilikinya, saya akan memilikinya. Saya berusaha akan memilikinya." Gitu ya. Padahal dia tidak tahu kata Allah di ayat berikutnya itu. Allah yang memberikan karunia-Nya gitu ya. Maka bersyukur pada Allah gitu. Bukannya keinginan kita untuk memperoleh. Kita hanya dituntut usaha ya. Atau jangan-jangan kita seperti orang orang-orang yang melihat terpesona dengan kekayaannya Qarun. Itu di surat Al-Qasas di lembaran terakhir ya. Itu orang-orang yang cinta terhadap dunia melihat harta kekayaan Qarun berkata, "Ya laitana mislama utia Qarun." Oh, seandainya saya punya apa yang dimiliki oleh Qarun. Kita tahu ya sejarahnya Qarun ini orang terkaya kok ya. Hartanya numpuk luar biasa. Istananya juga hebat luar biasa. Nah, kita harus jaga pandangan dari hal demikian. Tidak terlalu terpesona dengan melihat kekayaan orang lain. Tidak terlalu persona dengan kenikmatan orang lain. Cukup kita bersyukur atas apa yang Allah berikan pada diri kita hari itu. Semakin kita bersyukur kata Allah, la in syakartum lazidannakum. Semakin kita bersyukur Allah akan menambahkan rezeki itu kepada kita. Nah, kalau orang-orang yang beriman itu melihat kekayaan Qarun itu malah sieun takut. Katanya apa kata mereka? Wailakum. Sawabullahi khairun katanya ya. Celaka tuh orang kaya mah. Qarun mah celaka tuh. Sieun nggak mau punya harta banyak, apalagi punya jabatan. Ya. Nggak mau sieun. Pertanggungjawabannya berat. Sebab apa yang kita miliki ini semuanya titipan dan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama itu kata Syekh Jamaluddin, jaga pandangan dari nikmat orang lain yang lebih dari kita. Itu harus kita jaga pandangan. Tapi harus bisa kita melihat pandangan orang yang di bawah kita supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, itulah hakikat dari ibadah puasa. Yang kedua, asrarus shaum yang kedua kata Syekh Jamaluddin Damaskus adalah hifdzul lisan. Hifdzul lisan itu menjaga lisan tentunya. Ada sekitar ada 8 poin yang dalam menjaga lisan. Yang pertama adalah menjaga lisan dari hadzyan ya. Hadzyan itu kata-kata yang tidak berguna. Kalau kata kita mah bahasa basi, terlalu banyak basa basinya. Itu dihindari. Sebab kalau kita punya mobil atau punya kendaraan motor, kalaupun kita keluar ada tujuan atau tanpa tujuan, pasti butuh bensin. Ya. Sama, lisan kita, setiap lisan yang kita keluarkan, itu butuh usaha dan butuh tenaga. Maka kalau tidak bermanfaat itu juga sama akan dipertanggungjawabkan. Maka pikirkan sebelum mengatakan gitulah, kurang lebih gitu, hadian. Tapi hadian ini Bapak Ustadz, Pak Ibu-Ibu, ya,
ini spesial buat guru itu ya. Buat guru itu spesial, boleh hadian itu. Basa-basi itu boleh buat guru. Misalkan kalau saya lagi ngajar ya, anak-anak kurang fokus ya. Saya juga ngajar kalau di Al-Wahda itu Pak Ustadz, GMM-nya itu anak SMP, SMA ya. Nah, SMP SMA memang ngajinya malam badal maghrib. Kalau sore atau pagi itu ya anak-anak SD. Kalau sudah mereka tidak fokus, saya kadang-kadang sering basa-basi begini. Itu ada cicak itu di pojok. Cicak mana Pak? Cicak warna ya mereka kan mereka fokus ya. Cicak warna pink tuh, warna pink. Wah keren cicaknya. Masa sih Bapak mah kena cicak warna pink gitu. Ya akhirnya kan ya, wah ketipu gitu ya. Nah itu basa-basi lah kurang lebih. Nah basa-basi yang banyak yang hebat bahasa basinya itu para penceramah. Penceramah itu hebat bahasa basinya. Kalau kita guru ya begitulah bahasa basinya gitu ya. Kita kenal Ustadz Abu Somad itu bahasa basinya keren, nyambung dengan materi gitu ya. Ustadz Adi Daerah itu ulama-ulama hebat ya yang kita miliki di Indonesia. Kita bangga ya punya ulama yang bahasa basinya itu keren gitu ya. Dan bahasa basinya bermanfaat gitu. Tidak main-main. Yang kedua tentunya jaga lisan dari kadzib ya, dusta pasti itu. Iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar ya. Waspadalah terhadap dusta, dusta mengajak kepada keburukan, kejahatan, dan kejahatan mengajak kepada neraka. Nah, kadzib itu memang tidak dibolehkan dan lisan harus jaga itu. Kalau kita jadikan Ramadan ini pas sebagai introspeksi ya Pak Ustadz, Ibu Ustadzah, kita jadikan Ramadan ini jadi introspeksi, pantaskah lisan ini menjadi lisan yang pantas ya untuk ahli surga atau lisan yang justru pantas menjadi ahli neraka ya. Kalau kita jadikan introspeksi, sebab orang yang ahli surga tentunya lisannya terjaga dengan baik ya. Setiap apa yang diucapkannya selalu bermanfaat, memberikan ketenangan dan kenyamanan ya. Kalau ahli neraka lisannya pasti sesuatu yang membuat kotor, sesuatu yang membuat keruh suasana ya, maka harus dijaga lisan juga. Adakah dusta yang bisa dimaklum? Ya? Menurut saya secara pribadi, kalau guru bisa dusta itu, atau suami berdusta pada istri dengan alasan menjaga keharmonisan rumah tangga, itu bisa dibolehkan. Nanti kita bisa kajian itu kan biasanya kalau ngajar itu kan sering bilang kaset jauh banget ini. Misalkan ini dusta dalam hal itu tidak masalah. Sebab memang jadi kurang lebih innamal amalu binniyat lah ya, sama seperti hadanya basa-basi dusta. Banyak zikir, baca Al-Quran, supaya apa? Supaya kita tidak gibah. Kan anehnya ya, lisan ini senang gitu Pak ya. Kita tuh kalau ngomongin kejelekan orangnya nggak ada itu senang banget. Kalau orangnya ada, dia nggak berani dilanjutkan. Padahal kuduna orangnya ada, ya kita bicarakan. Kesempatan kita untuk bisa, supaya mereka berhenti dari perbuatan yang digibahkan itu. Ya, gibah itu dari gaib, artinya orangnya nggak ada, kita bicarakan. Meskipun benar, ya meskipun benar. Yang kita bicarakan itu meskipun benar, ya meskipun benar. Sebab kalau dusta atau bohong yang kita bicarakan tentang dirinya, maka itu jadi fitnah gitu kan. Dalam hadisnya begitu Pak ya. Nah, jadi gibah itu perbuatannya memang harus dihindari oleh lisan, terutama di dalam ibadah puasa. Nah, gibah bagi seorang guru, ya sekali lagi tadi itu
itu bisa saja dibolehkan dengan tujuannya untuk meningkatkan, untuk memperbaiki perilaku siswa kita, santri kita. Ya, jadi kita menceritakan keburukan murid kita kepada orang tua. Jadi kepada siapa yang kita bicarakan? Kepada orang yang tepat untuk bisa mengatasi perilaku buruknya. Ya, kita tahu murid kita si A misalkan perilakunya, aduh, jarang masuk kelas, kemudian sering bolos, kemudian susah diatur. Ya udah kita bicarakan keburukan ini kepada orang tuanya, biar kita sama-sama cari solusinya. Itu bisa gibah ya. Gibah yang dibenarkan untuk tujuan baik. Selain dari tujuan itu ya nggak dibenarkan. Kemudian namimah ya, al-fahsya, jelas al-fahsya itu menghina ya, menyepelekan juga ya, atau keji ya. Kemudian al-jufa itu kata-kata kasar ya, ya kata-kata negatif ya pada siswa itu harus dihindari juga, harus dijaga. Kemudian harus menjaga dari husumah, hifzul lisan minal husumah ya, dari permusuhan, saling menghina ya, saling bermusuhan. Ya. Nah biasanya misalnya kata-kata husumah itu kata-kata yang memancing orang emosi. Biasanya kalau dihina orang tuanya, kalau dihina agamanya itu kan langsung emosi. Ya. Nah, itu kalimat-kalimat husumah itu contohnya seperti itu. Jadi jangan menyinggung orang yang membuat diri orang lain itu marah pada diri kita. Jangan berkata seperti itu. Ya. Itu kalimat-kalimat yang disebut kalimat khusyumah. Kemudian terakhir adalah menjaga lisan dari miro ya, perilaku munafik. Jadi perkataan A hatinya mah B, atau sebaliknya mengatakan B hatinya A. Itu yang kedua pentingnya. Asrarus saum itu yang kedua adalah hifzul lisan. Menjaga lisan. Yang ketiga, ini masih panjang ya. Nanti tolong dikabarin aja Pak Ustaz Ahmad. Takut-takut tiba-tiba mati. Boleh sampai 3 aja nggak apa-apa ya. Iya, sampai 3 ya. Oke, sip. Sampai 3 selesai atau lanjut? Lanjut aja sampai 3 ya. Sampai 3. Ya, boleh. Oke, 3 ini ada kafus sam'i ya. Hindari dari nguping. Hindari dari nguping. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti ya. Mencari pendengaran, mencari kebohongan-kebohongan dari orang lain ya, kebohongan pada diri orang lain. Itu kita senang banget tuh kalau dengerin keburukannya orang lain itu ya. Itu senang banget dengerin keburukan orang lain. Kayaknya bahagia kalau orang lain dapat kabar buruk tentang orang lain, padahal kita tahu dia nggak seperti itu gitu misalnya. Kita tahu padahal gitu ya. Tapi oh iya ya. Tapi yang namanya manusia pasti ada keburukan pada diri seseorang, itu pasti ada Pak. Akaluna ya. Sama unalisuti itu pasti ada. Nah, terkait dengan mencari informasi keburukan tentang orang lain, ini juga penting dijaga, dan Ramadan mengajarkan kita untuk tidak melakukan itu. Kita fokus aja ibadah, jangan mikirin orang lain berbuat apapun ya, keburukan, kejahatan, sudah. Kita mau fokus diri kita, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Toh yang harus kita tuntut adalah kesalahan diri kita Pak, untuk bisa memperbaiki diri kita. Toh kalau kita tahu kesalahan orang lain, apakah kita bisa membenarkan kesalahan orang lain? Tidak, belum tentu. Ya, kita siapa gitu untuk bisa membenarkan perilaku mereka gitu. Sudah, kita nggak perlu tahu keburukan orang lain. Yang jelas bagaimana keburukan kita ketahui pada diri kita. Kemudian itu kita jadi motivasi untuk kita perbaiki. Ya. Nah, tapi kalau di dalam aspek guru pada kalimat samauna itu menjadi dibutuhkan juga. Jadi artinya guru itu perlu menjadi pendengar. Samauna itu pendengar. Itu beda lagi konteksnya Pak ya. Karena guru menjadi guru pendengar itu dibutuhkan. Mendengarkan keluhan siswa, mendengarkan hatinya siswa ya, unek-uneknya siswa itu perlu. Apalagi jadi seorang pemimpin. Pemimpin itu penting tuh samauna itu ya. Tapi samauna dalam arti mencari informasi tentang umatnya, kondisi umatnya, apa yang dibutuhkan umatnya, apa yang dibutuhkan warganya, itu penting samauna, mendengar jeritan-jeritan rakyatnya, jeritan masyarakat.
itu menjadi penting. Tapi kalau samauna mencari keburukan yang kemudian keburukannya ini disebar dan keburukan ini menjadi aib orang lain, ya, menjatuhkan harga diri orang lain, ini jangan. Tidak, Pak. Ya, apalagi kalau satu aib itu menimpa orang besar dan itu ulama kita misalkan, ya, terbukalah aibnya, satu aibnya, itu seolah-olah satu aib itu seperti seluruh aib kebaikannya bahkan sama sekali tidak ada. Ya, ini kan menjadi bahaya ya buat diri kita. Itu jangan sampai kita menduduh keburukan pada orang lain padahal keburukannya cuma satu, tapi kita anggap keburukannya luar biasa banyaknya gitu ya. Nah, apalagi itu menimpa seorang ulama gitu ya. Jangan sampai. Kalau ada aib yang kita dengar dari mereka, cukup hentikan saja. Ya, mudah-mudahan tidak benar, kita doakan. Itu kan itu menjadi lebih baik, Pak, ya, daripada kita ikut-ikut memperkeruh suasana, ikut-ikut berdosa akhirnya gitu ya, menyebarkan aib yang belum tentu benar juga. Itu sementara 3 ya Pak Ustadz Ahmad, ada lagi 3 nanti kita bisa diskusi ya, atau apa. Terima kasih kepada Al-Mukarram yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga sekarang kita tahu bahwa ada gibah yang diperbolehkan, kemudian ada juga gibah yang dilarang kerasnya. Kalau misalkan untuk memotivasi kepada anak didik kita sehingga diperbolehkannya. Hanya saja dengan tujuan mungkin yang agak harus dipikirkan oleh kita, apakah gibah tersebut akan menjadikan motivasi atau tidak terhadap anak didik kita. Nah, mungkin untuk yang lainnya barangkali ada pertanyaan kepada Al-Mukarram terkait dengan materi yang telah disampaikan. Mangga enggak? Atau mau sambutan dari Pak Waris yang tadi yang poin 2? Pak Waris belum sambutan. Ya, mangga. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, terima kasih banyak nih Ustaz. Jazakallah atas waktunya. Sama-sama Ustaz. Benar. Ya. Maaf, disambil nih sedang training pemulasaran jenazah di Al-Furqan. Jadi rada pembelit ini kan. Tapi insyaallah ini ada tim kami juga yang record ya, artinya untuk materi ini insyaallah bukan hanya selewat saat ini saja, tapi juga akan menjadi file di KMM di kami itu untuk bisa nanti kami sampaikan di kesempatan yang lain untuk yang lainnya seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala. Puji syukur kita pada Allah SWT atas segala nikmat karunia kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada ada iklan dulu ya. Kesempatan hari ini sebagaimana azam kita bisa melaksanakan bagian dari program unggulan di KMM Bandung Kidul ya. Dan ini kali pertama di bulan sisi Ramadan tahun ini. Ini kita punya tim yang luar biasa nih dikomandani oleh Mas Rahmat nih, hebat ya. Terima Mas ya. Ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz Hasbi sudah bisa gabung dengan kami pada kesempatan hari ini dan sibuk di salah kesibukannya. Sedikit barangkali yang bisa kami sampaikan bahwa KMM Bandung Kidul ini kan seakan-akan masih masih seumur jagung gitu ya, tapi kita mencoba untuk bisa memberikan manfaat lebih semampu kami tentunya, khususnya untuk guru-guru yang ada di lingkup KMM Bandung Kidul ya, mudah-mudahan nantinya menjadi pionir untuk KMM atau fosil-fosil KMM lain yang ada di Kota Bandung. Ini sesuai dengan arahan khususnya dari
koordinator kecamatan Ibu Enung dalam hal ini, yang dimana katanya ya beliau menyampaikan apresiasi kepada KMM Bandung Kidul yang selain rame juga ya, rame juga aktif seperti itu. Jadi kita coba pertahankan dan kita tingkatkan. Yang keduanya, kita harapkan memang guru-guru di KMM Bandung Kidul ini bukan hanya sekedar ngajar dalam artian ngajar yang sifatnya konservatif ya, dengan cara lama hanya sekedar transfer, tapi juga transformasi. Kita mungkin udah mengenal istilah ini ya, istilah transformasi ilmu gitu. Kalau transfer barangkali hanya sekedar menyampaikan sudah ya. Kalau transformasi kan sesuai dengan bahasa pendidikan itu sendiri ya, di mana ada semangat sampai dulu ada macam semangat untuk merubah orang lain, atau bahasanya manusiakan manusia. Mudah-mudahan ini bagian dari ya upaya kita lah gitu ya. Sekecil apapun ya, mudah-mudahan itu jadi manfaat untuk guru-guru di lingkup fosil KMM. Mungkin itulah barangkali yang nggak banyak saya sampaikan. Waktunya juga makin siang ya. Ya, lanjutkan barangkali. Silakan. Saya tamat. Atur nuhun Mas. Ustaz. Ya, terima kasih pada Kang Waris yang sudah sibuk ini ngurusin jenazah. Singkat. Sibuk-sibukin diri. Jenazahnya ada berapa di sana? Ada 3. Patung semuanya. Barangkali ada pertanyaan bagi barangkali ada pertanyaan bagi pada Al-Mukarram terkait dengan materi yang telah dibahas tadi ya. Oke, dari saya aja langsung hubung masih nyambung nih. Ya, meskipun tadi agak terputus mungkin karena terbagi fokusnya terkait dengan beberapa poin ya yang ada dalam kitab apa tadi yang kitab apa itu yang Jamaluddin ya. Nah, itu memang kalau kondisi sedang saum mungkin kayaknya agak menjadi satu catatan ya. Tapi bagaimana ketika kita memosisikan di luar bulan Ramadan itu? Ada masalah itu. Ya, itu. Kalau Ramadan kadang-kadang kan memang banyak sering diingatkan gitu, hampir mungkin setiap ustadz kembali mengingatkan itu. Tapi kalau di luar Ramadan kadang-kadang itu dilupa. Seakan-akan itu adalah khusus di bulan Ramadan saja. Ya, mohon maaf bisa diberikan sedikit jelasan. Oke, terima kasih. Langsung dijawab ya. Oke, silakan. Teman. Ini dijawab ya, mau sharing aja ya Ustaz Waris ya. Ya. Karena memang tujuan dari ibadah puasa itu kan la'allakum tattaqun ya. Jadi program Ramadan ini membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alasan kuat kita mesti bertakwa, harus takwa menjadi tujuan puasa. Sebab kalau di surat Al-Imran itu jannatin ardhuha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi karena memang takwa itu adalah yang bisa pantas masuk surganya Allah itu orang-orang bertakwa. Dan kalau sudah program ini berhasil membentuk orang yang bertakwa, insya Allah di bulan-bulan berikutnya, ya, di tahun-tahun berikutnya itu akan terjaga ya perilakunya tidak. Karena memang Ramadan ini program sebulan yang Allah buat untuk kita bisa melatih menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati ya, termasuk menjaga perut itu di poin kelima menjaga perut. Itu penting untuk menjaga perut ya. Jadi dosanya perut itu memakan yang subhat. Karena Ramadan sudah mengajarkan kita untuk melarang kita makan halal kan, yang halal saja dilarang di siang hari tentunya. Ya. Apalagi yang haram. Itu di poin kelima itu dosanya perut itu di dalam Masjidul Mu'min itu memakan hal yang subhat. Karena yang halal saja sudah dilatih supaya tidak makan. Apalagi yang haram kan. Nah di poin ke-6 juga ini penting Ustaz Waris. Di poin ke-6 itu bahasanya itu al-ittirab bainal khauf wal roja.
Jadi poin ke-6 itu puasa Ramadan di dalam asrornya adalah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang cemas antara harapan diterima puasa kita atau ditolak atau takut ya. Hal khof ini takut ditolak puasa kita. Makanya itu para ulama dulu membagi setahun itu 2. Jadi 6 bulan berdoa untuk diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya berdoa untuk bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Jadi ada kecemasan yang dibolehkan, yaitu kecemasan dalam ibadah. Kecemasan dalam ibadah itu dibolehkan. Kecemasan dalam ibadah itu kan 6 bulan berikutnya setelah Syawal, dari mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, ya. Dari mulai itu ya, Syawal itu kan berdoa supaya dipertemukan. Dari mulai Ramadan ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu berdoa supaya amalia-amalia yang dilakukan Ramadan bisa diterima. Kemudian 6 bulan berikutnya berdoa supaya dipertemukan kembali. Artinya memang betul-betul punya kecemasan tinggi. Kecemasan tinggi, khawatir ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu sia-sia. Maka kata hadis Nabi itu kan rogipa anpum ri'in ya, pakai anpum ri'in. Jadi celaka besar, bahaya besar orang yang dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, namun tidak mendapatkan pengampunan Allah. Ya. Jadi mungkin para ustadz teman-teman di sini pernah lah yang namanya mengikuti ujian seleksi kelulusan. Kan kalau kita ujian seleksi kelulusan dan kita berharap bisa diterima gitu ya, atau bisa lulus dengan ujian itu kan sebelum ujiannya kita melakukan preparing sih. Kan Ramadan itu udah kita preparing dari mulai Rajab kita dilatih berpuasa Rajab, kemudian Syaban kita juga berpuasa Syaban ya. Kemudian Ramadan kita puasa full juga, itu kan preparing. Persiapannya sudah kuat. Kemudian dalam pelaksanaannya pun kita juga optimal, semua kita lakukan semua rangkaian. Meskipun lelah, capek ini kaki, pegel ya dan lain segala macam. Tapi karena ini adalah utamanya banyak, kita punya semangat motivasi untuk bisa mengisi Ramadan itu. Kemudian setelah pasca Ramadan juga kita masih berharap, ya Allah terima amal ibadah saya, terima amal ibadah saya, masih seperti itu. Makanya dia terus mengontrol dirinya, menjaga lisannya tetap, menjaga hatinya juga tetap, menjaga perilakunya tetap, perbuatannya tetap. Meskipun tidak ada yang mengingatkan, ya bulan Ramadan mungkin banyak yang banyak mengingatkan. Tapi di luar bulan Ramadan, kontrol diri akhirnya yang mengingatkan. Ya. Mungkin juga ada kajian-kajian juga di masjid-masjid ya, kajian-kajian mingguan, bulanan ya, masjid-masjid kita mungkin banyak menyelenggarakan itu. Nah jadi ittirobainal khauf wa roja itu ya, itu penting dalam ibadah. Jadi harus ada kecemasan dalam diri kita setiap berbuka, itu harus cemas, oh puasa saya tadi hari ini bisa diterima tidak, ya Allah saya berharap diterima, itu harus ada kecemasan. Dan cemas dalam ibadah itu sangat dianjurkan. Beda dengan cemas dalam urusan dunia. Cemas dalam urusan dunia nggak dibolehkan, Pak. Aduh, anak saya besok SPP nih. Uangnya dari mana? Cemas mikirin. Nah itu nggak boleh. Aduh besok saya makan sama apa ya? Mikirin gitu ya. Makan sama apa? Jangan terlalu cemas dengan dunia. Kalau cemas dengan dunia nggak dibolehkan. Tapi cemas, khawatir sholat kita diterima atau tidak diterima, itu baik dan bagus. Makanya saya pernah ikut sholat di mana itu, saya lupa lagi itu masjid itu. Kalau imamnya selalu mengatakan kepada para jamaah sebelum sholat itu selalu mengatakan, para jamaah hadirin, kita akan melaksanakan sholat, kita akan berjumpa dengan Allah, kita betul-betul bersihkan hati kita. Itu sebelum imam bilang begitu, anggap ini sholat terakhir. Itu ada imamnya seperti itu, sebelum anggap ini sholat terakhir. Ini kita harus serius berjumpa dengan Allah yang menciptakan kita. Itu kita dikasih motivasi supaya pelaksanaan sholat kita benar-benar fokus ke Allah gitu ya. Anggap sholat ini sholat terakhir ini. Itu kecemasan dalam beribadah itu dibolehkan. Khawatir. Kan kita sekarang kayaknya yang penting puasa mau diterima mau enggak. Seolah-olah biasa gitu ya. Nggak ada kecemasan sedikit. Itu penting di Rasul Saum ternyata ya. Al-ittirab bainal khauf wa roja itu ternyata penting buat diri kita ya. Jadi kalau kita santai-santai saja mau diterima yang penting saya mau udah puasa,
kenyataannya beda perilakunya, cara berpuasanya juga berbeda orang yang. Jadi jangan terlalu punya optimis tinggi diterima ya dalam ibadah, itu nggak bagus juga. Yang penting mah saya mah ibadah benar, pikirnya benar, ininya benar, urusan terima sama Allah. Enggak juga, tapi harus ada hati kecemasan dan keinginan kuat supaya setiap ibadah kita diterima. Itu penting. Di poin terakhir itu yang saya ingin catat itu, Ustaz Ahmad. Jadi memang di luar Ramadan kita sering lalai ya, sering tidak banyak diingatkan oleh para ustadz-ustadz ya. Tetapi sebetulnya 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan akan menghadapi Ramadan, itu kalau kita memang punya ittirob ya, kecemasan, itu kita akan selalu mengontrol diri kita. Berupaya supaya kita menjaga dari segala perbuatan yang melanggar tentunya ya, perbuatan dosa. Mungkin itu ya Ustadz Waris ya. Ya, Itu Pak Selamat. Ya. Kang Rahmat masih ada. Ustaz paling ini dokumentasi dari Syifa sudah didokumentasikan? Iya sudah Kang. Nah sudah. Oke. Baik Ustaz, langsung ditutup saja Bang Ali. Oke. Sebentar saya mau pesan sedikit. Ini ada pesan buat kita semua melalui kalimat puasa ya. Yang pertama, puasa, pastikan semua santri kita cinta Al-Quran. Jadi kita sebagai pejuang Al-Quran, jadi bukan ngajarin santri supaya bisa Al-Quran, tapi supaya cinta Al-Quran. Karena perintah nabinya begitu ya, hubbi nabiyikum wa hubbi tilawatil Quran. Yang kedua adalah pesan melalui huruf U, upayakan dengan usaha maksimal. Ya, kita berjuang, bekerja keras, ya, meskipun dengan gaji nggak seberapa mungkin, atau dengan bayaran nggak seberapa, tapi yakinkan semakin kita dibayar kecil atau kita dibayar gratis atau tidak dibayar sama sekali, yakinkan diri bahwa Allah akan membayar kita berlipat-lipat ganda dan itu menjadi tabungan kita di akhirat. Maka tetap upayakan secara maksimal. Yang ketiga, pesan A adalah amalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai kehidupan, insya Allah di sini akan berlimpah ya. Yang keempatnya adalah S, pastinya selamat dari kecemasan dunia, dari urusan-urusan dunia, kita akan selamat. Dan yang A-nya adalah akhirat, surga didapat. Insya Allah kita mengamalkan nilai Al-Quran, kita akan memperoleh surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya tutup dengan pantun Pak Ustadz Ahmad. Ada pantun ini ya. Ya. Ramadan bulan penuh berkah ya. Ramadan bulan penuh berkah. Kajian Ramadan mengharap rahmat. Guru GMM semoga rezekinya berlimpah, mendapat syafaat di hari kiamat. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sedikit. Ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Al-Mukarram yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita dapat dari pencerahan tersebut dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari. Mungkin untuk natijah sedikit Pak Ustadz. Jadi bahwa saya teringat dengan pepatah Arab, kulul hawadisi mabda'u hanawar wa maduma finnari min tasghari sarori. Jadi segenap kejadian yang ada di muka bumi ini berasal dari pandangan. Banyak orang yang terjerumus terhadap neraka akibat dari tidak menjaga dari pandangan tersebut. Mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah SAW di dalam puasa hari ini kita termasuk kepada kelompok orang yang mutakin, kelompok orang yang bertakwa, sebab menurut Imam Husairi bahwa takwa itu tawadhu, qof, qanaah, waro, iya, dan yakin. Sesuai dengan korelasi Pak Al-Mukarram yang barusan. Mudah-mudahan pertemuan kita itu jangan hanya untuk dirinya saja, tetapi kita bisa bertemu nanti kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan pahala yang berlimpah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua di dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, intinya di dalam puasa hari ini, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang terakhir kalinya, saya ucapkan terima kasih satu kali lagi kepada Pak Al-Mukarram yang telah memberikan pencerahan tersebut. Mudah-mudahan Al-Mukarram tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keleluasaan, dipanjangkan usianya dan dimudahkan segala urusan yang dijalankan oleh Pak Al-Mukarram. Mungkin untuk terakhir kalinya kita bacakan untuk kifaratul masjid
Subhanaka Allahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada segenap kru yang telah mendukung terhadap berjalannya program ini, program kajian Ramadan, yang mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain hal dan waktu, mungkin minggu yang akan datang. Kita tetap sehat, kita tetap semangat di dalam menjalankan kehidupan, roda kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk terakhir kalinya ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rahman, Ustaz Waris. Ya, sama-sama. Yang Pak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kita 2 minggu lagi, 2 pertemuan lagi, kita akan mengadakan kajian online. Jadi kajian ini insya Allah kita akan adakan tiap hari Minggu. Berarti kita ada tanggal 2 dan tanggal 9 Mei untuk materi yang akan datang. Terima kasih Ustadz Asbi atas waktunya dan sudah bersilaturahmi dengan kami. Semoga barangkali melanjutkan kegiatan masing-masing. Izin, Lek. Enggak. Assalamualaikum. Salam.